Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Beberapa waktu lalu, Biro Pusat Statistik sudah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2. Hasilnya menunjukkan ekonomi Indonesia harus mengalami penurunan sebesar minus 5,32% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan metode pengeluaran, semua mesin pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Tulang punggung pertumbuhan seperti komponen konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan hingga minus 5,51%. Di dalam komponen konsumsi rumah tangga tersebut, ada dua sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang tercatat naik 2,36%, dan sektor kesehatan dan pendidikan yang tercatat naik 2,02%. Sementara penurunan terdalam terjadi pada sektor restoran dan hotel yang mengalami penurunan sebesar minus 16,53%. Selain komponen konsumsi rumah tangga, komponen investasi pada kuartal 2 2020 juga mengalami penurunan yang tercatat sebesar minus 8,61%, dengan seluruh sektor mengalami penurunan. Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah turut serta mengalami penurunan sebesar minus 6,9%, dan komponen ekspor barang dan jasa mengalami penurunan minus 11,66%. Meskipun penurunan cukup dalam terjadi pada kuartal 2 ini, Biro Pusat Statistik juga mencatat bahwa geliat ekonomi sudah mulai berjalan sejak akhir kuartal 2 ini, meskipun memang masih jauh dari kondisi normal, sebagai hasil dari penerapan beberapa kebijakan pemerintah yang sedikit demi sedikit membuka beberapa sektor ekonomi. Beberapa indikator pada bulan Juni yang menunjukkan bahwa sudah ada beberapa sektor yang mengalami perbaikan dari bulan Mei ke bulan Juni, diantaranya kegiatan transportasi udara internasional yang mengalami kenaikan sebesar 54,7%. Transportasi udara domestik juga mengalami kenaikan signifikan hingga 791,38%. Pada angkutan kereta api naik 69,4%. Dan angkutan laut naik 134,1%. Lalu dari sektor manufaktur, angka Purchasing Managers Index dari lembaga IHS Markit juga tercatat naik dari posisi Mei yang berada di angka 28,6 menjadi 39,1 di bulan Juni. Akan tetapi, meskipun terjadi penurunan yang cukup dalam pada kuartal 2 tersebut, pemerintah dan juga seluruh badan terkait akan mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 ini untuk mencegah penurunan yang cukup dalam kembali terjadi seperti di kuartal 2. Ada dua hal penting yang akan diupayakan pemerintah dalam mencegah penurunan kondisi perekonomian pada kuartal 3 ini, yaitu konsumsi dan investasi. Dari sisi konsumsi, pemerintah melalui belanja negara yang ada di dalam APBN akan terus mengupayakan untuk bisa menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat agar konsumsi masyarakat bisa pulih kembali. Di samping itu, belanja negara juga akan digunakan untuk mengembalikan kepercayaan pada dunia usaha dan juga sektor perbankan, sehingga kredit usaha tetap berjalan dan dunia usaha bergulir kembali. Bagaimanapun juga, kunci perbaikan ekonomi nasional pada saat ini adalah bagaimana kita berhasil mengendalikan penyebaran virus COVID-19, yang kunci utamanya adalah dengan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan konsisten dan juga menjaga kesehatan diri. Perkembangan terkait dengan vaksin dan pengendalian virus akan menjadi perhatian investor ke depannya. Semakin cepat terkendalinya penyebaran virus COVID-19 ini, maka semakin cepat pula perbaikan beragam sektor perekonomian ke depannya. Beberapa institusi memperkirakan vaksin akan mulai dapat diproduksi dan didistribusi secara massal pada tahun 2021, sehingga pertumbuhan ekonomi dan laba perusahaan diperkirakan akan pulih pada tahun tersebut. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020. Semoga bermanfaat dan salam investasi.